Laga panas antara Gresik Petrokimia kontra Jakarta Pertamina Enduro yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim asal Gresik menyisakan cerita kontroversial. Bukan hanya soal jalannya pertandingan yang ketat dan penuh tensi, tetapi juga pernyataan tak terduga dari pelatih Gresik Petrokimia Alessandro Lodi dalam sesi konferensi pers usai laga. Seperti apakah beritanya? Inilah ulasannya. Pertandingan yang digelar dengan atmosfer tinggi itu sejak set pertama memang menunjukkan ketimpangan performa di kubu Jakarta Pertamina Enduro. Beberapa kali kesalahan mendasar terjadi, terutama pada lini penerimaan bola pertama, yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Gresik Petrokimia untuk menekan dan mengendalikan tempo permainan. Publik yang menyaksikan laga tersebut mulai merasakan ada sesuatu yang tidak berjalan normal di kubu Jakarta Pertamina Enduro. Tim yang dikenal solid dalam receive dan transisi serangan justru tampil rapuh. Passing pertama kerap melenceng jauh dari setter, membuat variasi serangan menjadi sangat terbatas. Jakarta Pertamina Enduro seperti berjuang sendirian melalui Megawati, sementara koordinasi tim terlihat tidak sinkron. Akhirnya, Gresik Petrokimia menutup laga dengan kemenangan 3-1. Namun, sorotan utama justru datang dari komentar pelatih Gresik Petrokimia Alessandro Lodi yang dinilai mengejutkan dan memancing perdebatan. Saya jarang berkomentar soal tim lawan, tapi hari ini saya melihat ada sesuatu yang tidak biasa, ujar Lodi dalam pernyataannya. Sejak set pertama, alur permainan Jakarta terlihat terganggu. Passing mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan itu gagal berulang kali terjadi. Lodi secara khusus menyinggung salah satu pemain asing Jakarta Pertamina Enduro, Wilma Salas, yang menurutnya tampak berada di bawah performa terbaik. Sebagai pelatih, saya bisa membedakan antara hari buruk dan masalah yang lebih serius. Entah itu tekanan mental atau faktor lain, tapi kesalahan-kesalahan itu terlalu sering terjadi, lanjutnya. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya ada keputusan cepat dari bangku cadangan. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi di kalangan pengamat dan supporter, terlebih karena di sisi lain Megawati Hangestri tampil cukup impresif sebagai opposite hitter dan terus berjuang mengangkat performa tim. Sayangnya, kontribusi Megawati dinilai tak cukup untuk menutup celah yang muncul di sektor lain. Saya pribadi merasa kasihan melihat perjuangan Megawati. Dia sudah bekerja keras, menyerang dari berbagai situasi, tapi voli adalah permainan tim. Jika satu bagian bermasalah, semuanya ikut terdampak, kata Lodi. Meski demikian, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa komentarnya bukan bermaksud menuduh atau merendahkan individu tertentu, melainkan sebagai catatan teknis dari sudut pandang profesional. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Gresik Petrokimia sebagai salah satu kandidat kuat di papan atas klasemen, sementara Jakarta Pertamina Enduro dipastikan akan melakukan evaluasi besar menjelang laga berikutnya. Kontroversi pun menjadi bumbu tambahan dari pertandingan ini, menunjukkan bahwa rivalitas di lapangan voli tak hanya soal skor, tetapi juga drama, opini, dan interpretasi yang terus bergulir di luar lapangan. Di sisi lain, persaingan Proliga 2025 dimulai pada 8 Januari di Pontianak, Kalimantan Barat, membuat segenap tim bergerak cepat. Hal tersebut juga berlaku untuk sektor putri, di mana salah satunya Jakarta Pertamina Enduro sudah menunjukkan langkah meyakinkan dalam menyusun kekuatan terbaik mereka. Berlabel sebagai juara bertahan, gerak paling menonjol ditunjukkan mereka dengan mempertahankan satu pemain asal Rusia, Yana Sherban, yang memberi kontribusi musim lalu. Selain itu, tim yang masih akan ditangani oleh Bulen Karslioglu tersebut juga mendatangkan pemain berkengasaan Kuba, Wilma Salas, untuk menambah daya gedor di lini serang. Tak cukup sampai di situ saja, Pertamina Enduro kian tersorot setelah mereka mendatangkan Megawati Hangestri Pertiwi yang memiliki kiprah cukup sensasional pada 2 tahun terakhir. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu kian melejit namanya usai tampil garang selama 2 musim di Liga Voli Korea bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Sejatinya, ini bukan kali pertama Megawati membela Pertamina Enduro, mengingat dia memulai karir profesionalnya di Proliga juga dari tim ini. Pada musim 2014 sampai 2015 hingga 2016 sampai 2017 serta musim 2018 sampai 2019,
dan 2021 sampai 2022 dan 2022 sampai 2023, pemain berusia 26 tahun tersebut menjadi bagian dari Pertamina Enduro. Tak ayal, transfernya ke Pertamina Enduro kali ini lebih cocok disebut sebagai kepulangan Megawati ke rumah pertamanya. Kiprah Megawati diyakini akan dibutuhkan Pertamina Enduro untuk mempertahankan mahkota gelar juara mereka pada Proliga 2026 menilik kondisi Junaida Santi. Sang rising star yang turut membawa tim ini merajai musim lalu itu tengah diragukan bisa tampil karena sedang berjuang menjalani masa pemulihan cedera. Ya, dengan cedera yang masih diderita itu, membuat peraih MVP musim lalu tersebut harus dicoret dari amunisi final pasukan voli SEA Games 2025 lalu. Berangkat dari hal ini, Wery Prayogi selaku Direktur Utama PT Pertamina Lubrikan itu sudah menjelaskan Megawati akan menjadi opsi yang sempurna saat Junaida Santi diragukan tampil. Kendati demikian, kedatangan Megawati yang dinilai sebagai pengganti yang sempurna untuk Junaida Santi ini juga tak lepas dari tantangan yang akan hadir. Pergantian pemain terjadi, memang sebagian tidak bisa ikut. Junaida Red Santi tidak bisa ikut, kata Wery, dilansir bolasport.com dari Tribun News. Tapi kita juga dapat pengganti, itu challenge untuk kita, imbuhnya. Lebih lanjut, Wery masih merasa yakin eksistensi timnya pada Proliga 2026 ini bisa kembali berjalan dengan memuaskan, mengingat kerangka yang cukup solid. Beberapa pemain, bahkan pelatih pada musim lalu, masih dipertahankan untuk tetap menjaga geliat dan karakter permainan tim ini di lapangan. Intinya pemain kunci kita sebagian masih ada, pelatihnya juga yang lama, untuk asingnya, Yana Sherban juga masih bersama kita, ucap Wery. Sebenarnya paralel, Megawati setuju bergabung dengan kita. Dia besarnya juga bareng kita, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, atlet bola voli nasional putri, Megawati Hangestri, mengatakan dirinya merasakan tekanan besar dalam upaya mempertahankan gelar juara Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro yang berstatus sebagai juara bertahan kompetisi voli nasional tersebut. Menurut Megawati Hangestri, mempertahankan gelar juara Proliga jauh lebih sulit dibandingkan saat pertama kali meraihnya. Terlebih, Jakarta Pertamina Enduro kembali dibebani target tinggi pada musim kompetisi 2026. Pertandingan kali sangat berat karena mempertahankan juara. Tahun lalu aku nggak ikut di Pertamina. Aku di tim Petro dan dapat juara 3, terus Pertamina juara 1. Jadi mungkin mempertahankan lebih susah, pasti ada beban tersendiri, tutur Megawati Hangestri dalam konferensi pers Proliga 2026 di gedung SCTV Tower, Senayan, Jakarta Selatan, Senin 22 Desember 2025.